Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah yang selalu melihat, mendengar dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita, dan Dia Maha Adil dalam setiap keputusannya serta tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah bersyukur dan mengucapkan kalimat ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga diperintahkan untuk menciplak hidup manusia terbaik ini, menjadikannya sebagai suri tauladan, makannya, minumnya, berpakaian, dan semua lini kehidupannya, dan pasti akan mendatangkan kebahagiaan karena memang itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat sekali saja kepadanya akan dibalas 10 kali tambahan rahmat oleh Sang Pencipta secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab At-Tadhkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi, yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Kita masuk ke halaman 38, bahasan atau subbahasan baru, doa ketika memasuki wilayah pekuburan dan hukum menangis di sisi kuburan. Dimulai dengan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Buraidah bin Husain, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha atau fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maksudnya di fase Mekah, maka berziarah kuburlah sekarang di fase Madinah, karena pada ziarah kubur terdapat peringatan. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 496. An-Nasai juga menyebutkan dari Buraidah pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa hendak berziarah kubur maka berziarahlah, tapi jangan berkata-kata buruk. Hadis ini juga sahih sebagaimana dinukil dari para ulama hadis. Ya, di antaranya disebutkan dalam Ahkam al-Janaiz karya Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini atau kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bahkan diperintahkannya untuk menziarahi kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sudah pernah kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau di fase Mekah dulu dilarang ziarah kubur, tapi secara khusus wanita. Laki-laki pun pada saat itu ada larangan, ya, tapi tidak seperti larangan bagi kaum wanita, karena juga ada hadis yang berbunyi Allah melaknat para wanita penziarah kubur. Karena di Mekah fasenya masih susah sekali. Kuburan umat Islam masih sangat terbatas. Ya. Artinya dari 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, yang masuk Islam 152 orang, 153 orang saja. Dan itu umumnya hidup. Ya, mereka umumnya hidup dan hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Ada juga yang meninggal, tapi meninggalnya di negeri Habasyah. Jadi memang tidak ada maslahat waktu itu untuk menziarahi kubur. Nah, rata-rata kuburnya orang-orang kafir gitu. Walaupun itu adalah kerabat-kerabat mereka sendiri. Masih banyak ritual-ritual ya, yang memang dilarang dalam agama Islam. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, beliau mengatakan, dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur di Mekah, maka sekarang di fase Madinah sudah ada kuburan khusus untuk umat Islam. Bahkan Madinah menjadi kota Islam pada saat itu. Maka sekarang datangilah, ziarahilah laki-laki dan perempuan, karena pada ziarah kubur itu peringatan. Artinya mengingatkan kita kalau hakikat kehidupan dunia ini akan kita lalui dan kita akan meninggal semuanya. Serta sebagaimana sudah kita jelaskan di bab-bab awal buku kita ini, kalau mati tidak mengenal umur, tidak mengenal paras wajah, tidak mengenal poster tubuh, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal status, ya, semuanya akan meninggal dunia. Maka kuburan adalah tempat yang paling baik untuk menjadi peringatan bagi setiap orang di antara kita. Juga sabda Nabi SAW tadi hadis yang kedua, barang siapa hendak berziarah kubur maka berziarahlah, tapi jangan berkata-kata buruk. Dalam arti kata jangan lagi sebutkan keburukannya si mayyit. Tidak perlu kita sebutkan keburukan si mayyit. Ya.
Umumnya semua orang yang sudah mati kita dilarang menyebutkan keburukannya secara umum. Sudah selesai. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, janganlah kalian mengucapkan kata-kata buruk kepada jenazah kalian, siapapun dia, gitu kan? Karena sesungguhnya dia telah menuju kepada Tuhannya. Artinya, kalaupun dia buruk, dia sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini masuk segala macam kata-kata ya, baik itu mencaci maki, baik itu menghina bentuk kuburannya, baik itu berkata-kata buruk. Di sini masuk dalamnya berkata maksiat ya, sebagaimana banyak orang yang berpacaran di kuburan misalnya. Nah ini semua tidak ada di kuburan, tidak boleh sama sekali. Kemudian selanjutnya Abu Umar menyebutkan pula sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi al-mu'mini kana ya'rifuhu fa sallama alaihi illa radda alaihi salam." Tapi sebelum saya baca terjemahan, hadis ini perlu kita ketahui adalah hadis mungkar, artinya hadis yang tidak benar. Ya. Dikarenakan ini tentu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam buku beliau Ahwal al-Qubur. Tapi Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muadzin, dia berkata telah menceritakan kepada kami Bashar bin Bakar dari Al-Ausi dari Atha, ada di footnote itu ya di halaman 39, dari Ubaid bin Umar dari Ibnu Abbas secara marfu', maka dia sebutkan hadis ini. Kemudian kata Ibnu Rajab, hadis ini telah ditakhrij oleh Ibnu Abdul Bar. Sementara Abdul Haq al-Ishbili berkata isnad hadis ini sahih. Maksudnya bahwa semua perawinya thiqah. Memang begitu, namun demikian hadis ini gharib, bahkan mungkar. Ya, ini yang dikatakan oleh peneliti hadis ini. Tetapi tentu kita kembali kepada induk buku, karena ini peneliti yang mengadakan penelitian. Dan hasil penelitian juga harus tetap diteliti kembali ya. Secara umum hadis ini diangkat oleh Imam Qurtubi yang memang hidup di fase tahun 700-an Hijriah. Maka hadis ini ada sebagian ulama diantaranya Ibn Abdul Bar yang berpegang padanya ya. Yang artinya tidaklah seorang laki-laki lewat di kubur saudaranya yang dia kenal lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan saudaranya itu menjawab salamnya. Secara makna, kalaupun hadis ini dinilai mungkar, secara makna ada hadis sahih yang membenarkan ini. Seperti misalnya hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari tentang siapapun yang lewat kuburan lalu dia mengatakan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, dia mengucapkan keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri orang-orang beriman, gitu kan. Jadi ada pengucapan salam, berarti pengucapan salam ada jawaban. Cuma hadis ini lebih terinci mengatakan tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kecuali si mayit akan menjawabnya, cuma memang dia tidak dengar. Demikian pula diriwayatkan secara mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika orang tidak mengenalnya dan mengucapkan salam maka si mayit itu juga menjawab salamnya. Dan ini hadis yang mauquf disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam kitab At-Tahrir Al-Murakhas ya. Murassakh ya. Maaf, At-Tarikh Al-Murassakh. Ini soalnya bahasa Arabnya ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Nomor 623, di mana dia mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Tapi muhakkiknya mengutip kritikan tentang hadis ini dari Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Dan sebagian ulama diantaranya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah dhaif, atau perawi hadis ini adalah orang yang dhaif. Tapi sekali lagi hadis ini oleh Imam Qurtubi rahimahullah diangkat, dan beliau termasuk bagian orang yang menganggap hadis ini boleh dipakai sebagai rujukan. Kalau orang-orang yang di kuburan akan menjawab salam orang yang mengucapkan salam di depan kuburan, tapi memang dia tidak mendengarnya. Adapun mengenai doa yang diucapkan saat memasuki wilayah pekuburan, maka menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan jika aku masuk pekuburan? Maka beliau menjawab, ucapkanlah assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri ini
Dan makna penduduk negeri adalah memang alam barzah itu seperti sebuah alam, ya. Alam sendiri seperti negeri dunia ini, maka juga ada di sana. Dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Kenapa dibedakan mukminin dan muslimin? Karena memang di antara mayit ada yang mukmin, ada yang cuma muslim. Mukmin artinya tingkat levelnya sudah mengamalkan rukun Islam dan mengimani keenam rukun iman. Kalau muslim berarti dia masih mengamalkan rukun Islamnya. Ya, tetapi kemungkinan ada rukun iman yang dia masih bimbang. Maka disilakan dengan muslim. Walaupun semua mukmin pasti muslim. Tidak semua muslim itu mukmin. Ya. Karena mukmin level di atasnya. Semoga Allah, tapi semua kita doakan. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki juga akan menyusul kalian semuanya. Dan ini dalam Sahih Muslim nomor 947. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim dari Buraidah dengan tambahan as'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah kesentosaan, maksudnya keselamatan bagi kami dan bagi kalian semuanya. Riwayat Imam Muslim nomor 975. Kedua riwayat ini menjelaskan tentang doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk ahli kubur. Dan perkataan di sini assalamu ala ahli diyar, salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri, sudah saya katakan tadi memang mereka hidup di alam. Ada riwayat lain yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau jenazah sedang dipikul, mungkin kita yang sedang memikulnya, kita melihat itu batu nisan dan tanah. Tapi si jenazah melihat alamnya. Dia mengetahui siapa tetangganya, dia mengetahui keadaan kuburan itu, yang mana lagi disiksa, yang mana lagi mendapatkan kenikmatan, itu dia melihat. Kita tidak melihat itu. Ya, itu nyata sekali dalam banyak riwayat. Ya. Di antaranya kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian memikul jenazah orang mukmin, maka jenazah itu akan ruhnya akan berkata, ya, sungguh bahagialah dia. Kalian membawanya ke tempat yang tepat, dan dia adalah sebaik-baik yang kalian pikul di pundak kalian. Serta dia berkata cepatlah, cepatlah. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka dia akan mengatakan sungguh celakalah dia, mau kemana kalian membawanya, gitu. Karena dia melihat itu semua, dia mengetahui itu. Makanya juga dalam doa, nanti ada kita pelajari insyaAllah, dalam doa solat jenazah, kita mengatakan Allahumma rzuqhu daran khairan min diyarihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Berarti menandakan kuburan menjadi sebuah tempat tinggal, ya. Warzuqhu ahlan khairan min ahlihi, karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Jadi kalau di dunia ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, nanti di akhirat di kuburan ini, di alam barzah, amal solehnya yang akan jadi keluarganya. Warzuqhu jaran khairan min jiranihi, dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Berarti memang tetangga itu di sebelah kuburan, yang lainnya dia tahu itu ada. Dan kita minta kepada Allah supaya dia dikaruniai di sebelah-sebelahnya ini adalah orang-orang yang tidak lagi disiksa. Ya, seperti itulah. Makanya dalam potongan selanjutnya dikatakan, ya, as'alullaha lana walakumul afiyah, aku memohon kepada Allah keselamatan buat kami dan juga buat kalian. Ini kita minta untuk itu. Ya. Juga makna daripada potongan doa ini, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, dan semoga Allah merahmati dan memaafkan orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang akan menyusul di antara kami. Ini menandakan memang ada interaksi, kita boleh mengirimkan doa dan istighfar untuk si mayit, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kesalahan mereka, karena semua dosa ini Bapak Ibu sekalian harus dihukum. Bedanya alam kuburan dengan neraka, ya, bagi orang yang kena siksaan, naudzubillah, maka kuburan itu akan tetap disiksa walaupun belum tentu masuk ke dalam neraka. Jadi misalnya ada orang berbuat dosa, kalau dia masih punya dosa-dosa, itu masih perlu dibersihkan, maksudnya masih perlu dihukum di kuburan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, waktu beliau pernah lewatin dua kuburan, beliau mengatakan sesungguhnya dua pemilik kuburan ini sedang disiksa. Yang salah satunya adalah orang yang tidak cebok pada saat kencing. Jadi orang anggap remeh kan. Sebagian ulama hadis bahkan lebih peka mengatakan orang yang asal-asalan pada saat cebok, sehingga tidak suci benar, sehingga masih netes masih ada tersisa, maaf, di kemaluannya, masih tersisa di pakaiannya,
itu sudah cukup mendatangkan azab kubur. Tapi tidak ada ancaman di api neraka gara-gara orang yang tidak cebok misalnya. Maka kata para ulama, berarti ini azabnya datang di kuburan. Karena nanti di akhirat, untuk masuk ke neraka harus ditimbang amalnya dulu. Bisa saja nanti di akhirat mungkin dia dosanya lebih baik daripada pahalanya, tapi ada syafaat, ada pengampunan dari Allah juga. Maka berkuranglah dosanya, dia masuk surga. Tadinya dia penghuni neraka, tapi kubur nggak bisa. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah nangis-nangis waktu baca tentang kuburan sampai pingsan. Istrinya coba bangunkan, dia nggak bangun-bangun. Maka istrinya takut kalau dia sudah meninggal, karena memang di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu. Jadi suka sekali baca Quran, yang terkenal sekali radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu istrinya manggil beberapa sahabat yang masih hidup. Mereka pun datang membangunkannya sampai akhirnya dia bangun. Lalu kemudian mereka berkata, wahai Amir Mukminin, waktu itu jadi raja dia, wahai pemimpin orang-orang beriman, apa yang membuat anda sampai seperti ini? Kami sudah khawatir, kami pikir anda sudah meninggal. Kata dia, aku membaca ayat tentang kubur. Ya. Ayat yang sudah hafal kita semua, hal hatta zurtumul maqabir. Ya. Sampai kalian masuk dan mendatangi kuburan itu. Waktu membaca ayat ini saja di juz 30, ya. Maka Utsman bin Affan nangis-nangis sampai pingsan. Dia bilang, saya baca ayat ini. Maaf. Mau bersin nggak jadi. Baiklah. Yang jelas pada saat itu mereka bilang, hai Amir Mukminin, anda ini menangis sementara anda ini siapa? Gitu. Anak mantu Rasulullah, sahabat Nabi yang awal beriman, banyak mengorbankan harta buat Islam. Jadi bahasanya itu wa anta atabki wa anta, apa kau menangis sementara kamu ini siapa gitu. Nggak ada yang nggak kenal Utsman bin Affan dapat jaminan surga. Waktu dikatakan oleh teman-temannya kebaikan-kebaikan lalu dikatakan dan anda dapat jaminan surga, kata Utsman, benar, saya sudah dapat jaminan surga dari Rasulullah. Surga itu di sana. Tapi tidak ada jaminan dari Rasulullah saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminannya? Mungkin saya di sini siksa dulu, nanti saya masuk surga di sana. Dan dari perkataan Utsman bin Affan ini diambil pelajaran hukum. Kalau memang azab kubur itu bisa datang kepada seseorang, walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka nantinya. Karena api neraka nanti harus ditimbang amalnya. Bisa saja memang betul dia ahli neraka, dosanya lebih berat, tapi masih ada kemungkinan Allah maafkan. Dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, pemahaman yang benar adalah orang-orang yang berbuat dosa besar selain kekufuran, maka dia di bawah masyiatillah. Dia di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah hukum. Kuasa Allah nantinya. Jadi masih ada kemungkinan mereka dimaafkan. Kemudian potongan hadis yang mengatakan doa wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Maka ini menandakan kita semua pasti akan mati. Dan mati sekali lagi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Jangan berpikir mati itu datang kalau kita sudah sakit masuk ICU. Enggak. Selalu ruangan ICU di rumah sakit itu kecil, sedikit. Kalau kita lihat rumah sakit besar, ruangan ICU cuma 1, 2. Ya tidak banyak. Kalau ada rumah sakit punya 5 ruangan ICU itu sudah banyak sekali. Berarti memang sedikit sekali orang yang masuk ICU. Lebih banyak orang yang sehat jalan di jalan. Ya. Berarti mati tidak harus itu. Ya. Karena banyak orang berpikir dalam kelalaiannya, nanti kalau saya sudah sakit, sudah masuk rumah sakit, sudah tua, baru mati. Enggak. Berapa banyak orang subhanallah yang meninggal tiba-tiba. Ya. Tadi pagi saya sempat dikirimkan oleh istri saya di WA, ada cuplikan mobil yang meledak di pom bensin gara-gara HP-nya dinyalain ya. Dan itu harus hati-hati memang. Jadi memang dia dengan santainya orang itu turun, kemudian dia isi bensin, ternyata begitu dia nyalain HP, connect, ya, entah gimana dengan kuasa Allah meledak, mati di tempat. Ada anak kecil, ada orang tua, dan tidak ada yang dia tidak tahu sama sekali. Di malam hari lagi. Ya, dan ini bahaya sekali. Tapi begitulah kematian kalau datang, mana mereka sangka mampir isi SPBU tadinya mau pulang tidur di rumahnya tapi meninggal. Dan banyak hal yang terjadi yang tidak masuk di akal seseorang. Makanya kata para ulama, mati sebuah kejadian misterius yang tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya. Dan pepatah mengatakan, hai orang-orang yang merasa sombong dan perkasa, tolaklah kematian kalau memang kamu perkasa. Tidak ada yang bisa, siapapun dia.
ahli bela diri pun tidak akan bisa. Binaragawan pun badannya besar berotot tidak bakal bisa. Mereka akan meninggal dunia. Adapun mengenai hukum menangis di sisi kuburan, maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat menyatakan bahwa Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka beliau bersabda kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1283. Artinya, di sini ulama mengatakan Nabi SAW tidak melarang kalau orang harus menangis karena mungkin sedih, tetapi dia lebih baik bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dia tidak usah menangis di sini, lebih baik daripada tangisan dia berdoa, dia beristighfar, dia melakukan amal saleh yang bisa sampai kepada si mayit. Ya. Kemudian ditutup bab ini dengan hal-hal yang terlarang ketika berziarah kubur. Kata beliau, hadis-hadis tersebut di atas mencakup pengertian yang sangat penting bahwa ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah boleh. Begitu pula mengucapkan salam kepada ahli kubur. Bahkan mayit menjawab salam, orang mengucapkan salam kepadanya. Dan juga wanita dibolehkan menangis di sisi kubur. Andaikan ziarah kubur dan tangis wanita itu diharamkan, niscaya Nabi SAW melarang dan mencegah wanita tersebut dalam hadis di atas. Sebagaimana beliau mencegah orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan dan terlarang. Jadi, apa yang diriwayatkan orang-orang tentang larangan berziarah kubur bagi wanita itu tidak sahih. Adapun yang sahih ialah apa yang telah saya katakan tadi, yaitu boleh. Kecuali jika ketika keluar rumah, wanita itu melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan seperti tabarruj, yakni mempertontonkan perhiasan dan kecantikan, atau perkataannya, atau lainnya supaya memikat hati orang. Itu memang dilarang. Itunya dilarang ya. Dan sebelum bab ini telah saya terangkan perbedaan antara wanita tua dan gadis remaja. Maka perhatikanlah kembali. Ada juga perbedaan tadi ya. Kalau anak muda, anak remaja dilarang ngantar jenazah. Karena biasanya masih suka bercanda-bercanda, atau mungkin masih banyak hal yang bisa gerak-geriknya membuat, atau perkataannya atau lirikan matanya mungkin yang bisa membuat menggoda orang yang sedang memikul jenazah. Sudah dibahas itu pada bab yang sebelumnya, gitu kan. Beda mungkin kalau ibu-ibu yang sudah tua, mungkin akan jauh dari fitnah untuk dirinya dan untuk orang lain ya. Kata beliau, jadi kamu boleh saja menangis di sisi kubur keluargamu yang telah mati karena sedih atau kasihan atas apa yang terjadi yang tengah dia alami. Sebagaimana dibolehkan menangis pada saat dia meninggal. Tapi yang dilarang tentu niyaha ya. Niyaha itu nangis teriak-teriak histeris sambil pukul-pukul badan, sobek baju, meratap. Ya. Adapun menangis dalam tradisi orang Arab memang ada yang berupa tangisan biasa yang baik-baik, ada pula yang disertai teriakan atau niyaha. Bahkan terkadang disertai pula jeritan, memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku baju. Tangisan model kedua inilah yang diharamkan secara ijma', kesepakatan oleh seluruh ulama. Dan tangisan ini pula diancam oleh sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya, berguling-guling dan merobek baju. Jadi ada orang mungkin karena merasa dirinya sedih lalu diambil gunting, dicukurin rambutnya atau digundulin. Ya, karena kesedihan tersebut itu tidak boleh. Berguling-guling maknanya adalah memang mungkin maknanya bisa berguling-guling atau memang dia menyakiti dirinya sendiri. Adapun tangisan tanpa teriakan, maka ada hadis yang membolehkan itu. Baik di kuburan maupun ketika seseorang baru meninggal, yaitu tangisan kasih sayang yang sulit dihindari oleh manusia. Bahkan Nabi sendiri SAW pernah menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Begitu pula Umar bin Khattab berkata, da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naq'un au laqlaqa. Biarkan para wanita itu menangis atas meninggalnya Abu Sulaiman selama tidak disertai teriakan atau teriakan terus-menerus. Makna naq'u artinya suara keras dan laqlaqa ya, laqlaqa. Laqlaqa ini artinya tangisan terus-menerus, dan ada pula yang mengatakan naq'u artinya menaburkan tanah di atas kepala. Allahu a'lam. Jadi artinya nangis boleh tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, intinya itu. Kalau riwayat tentang yang tadi disebutkan riwayat Bukhari sebenarnya itu bahwasanya Nabi SAW pernah menangis pada saat meninggalnya putranya Ibrahim. Karena beliau punya 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim.
Nah, Qasim sama Abdullah sudah meninggal di fase Mekah dari Khadijah radhiyallahu anha, melahirkan dua anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Meninggallah 2 anak laki-laki Nabi SAW dan beliau sedih karena berharap ada keturunannya, tapi ini takdir Allah. Maksudnya keturunan laki-laki yang bisa membawa penisbatan nama. Ternyata di fase Madinah beliau mendapatkan anak Ibrahim laki-laki dari Maria. Maka Ibrahim pun juga meninggal di umur masih di bawah 2 tahun. Maka Nabi SAW mengatakan sambil meneteskan air mata, sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih dengan meninggalnya kamu atau berpisahnya engkau dengan kami, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Karena Nabi SAW tidak sama sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa ya Allah, atau protes Allah, enggak. Ini keputusan yang terbaik dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya tanda-tanda iman pada diri orang yang mati. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis ini dengan sanad hasan, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di pelipisnya. Dan diriwayatkan pula dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah 3 hal pada seorang mayit ketika dia meninggal. Jika pelipisnya berkeringat, matanya berlinang, dan lubang hidungnya mengembang, itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Jika dia mendengkur seperti onta muda yang dicekik, padam roman mukanya, dan berbui kedua sudut mulutnya, maka itu adalah azab Allah yang menimpahnya. Hadis di atas telah ditakhrij oleh Abu Abdullah Tirmidzi Al-Hakim dalam kitabnya Nawadir Al-Usul, dan dia katakan bahwa Abdullah berkata, sungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal, maksudnya dibalas. Oleh karena itu pelipisnya berkeringat. Kalau ada yang bertanya kenapa harus pelipisnya berkeringat, pertama itu takdir Allah, keputusan dari Allah. Yang kedua, memang dari riwayat ini disebutkan kalau Abdullah bin Umar berkata, orang beriman itu kalau masih tertinggal dosanya, maka akan berbentuk keringat keluar dari pelipisnya untuk membersihkan dia. Dan kata sebagian ulama, mukmin itu pelipisnya berkeringat karena malu kepada Tuhannya atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya, karena anggota-anggota tubuh bagian bawah telah mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktivitas-aktivitas di bagian atas, maka rasa malu itu tampak di kedua matanya, dan saat itulah memang waktunya merasa malu. Karena kan orang kalau mati, sebagian ulama mengatakan mati itu ditarik dari kaki, ya, keluarnya. Dan itu sudah ada beberapa rumah sakit yang mengadakan penelitian, didatangkan kamera tercanggih, lalu dilihatlah orang yang melalui proses sakarat ini. Dan memang yang tadinya ada garis merah di tubuhnya yang menandakan masih ada kehidupan, itu berubah menjadi garis biru yang mendingin dari kakinya sampai terakhir dari ubun-ubun kepalanya. Dan ini tidak bentrok dengan wahyu yang sudah kita pelajari atau kita miliki bagi kaum muslimin, ya. Karena memang ditarik dari ubun-ubun, kemudian dia terlepas dari kaki sampai akhirnya keluar dari ubun-ubunnya. Maka yang dimaksud di sini adalah yang terakhir, yang daerah wajah itu wajar karena memang ruhnya lewat dari bawah sampai ke atas. Dan pada saat proses penarikan itu berarti sudah sakaratil maut, ya. Nah, ada lagi taubat pada saat itu, sudah ditutup semuanya. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, taubat diterima selama belum ditarik ruh itu melalui proses tenggorokan, artinya sudah mulai ditarik, itu sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Adapun orang kafir, semua itu tidak dia alami. Sedang orang ahli tauhid yang mendapat siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti tadi. Maksudnya orang muslim tapi masih banyak dosanya, dia tidak alami itu. Tidak akan berkeringat pelipisnya sebagaimana hadis tadi dikatakan, karena sibuk dengan siksaan yang menimpahnya. Keringat yang tampak di pelipis adalah tanda pada orang yang mendapat rahmat, karena tidak seorang pun dari para wali, siddiq atau orang yang berbakti melainkan dia merasa malu kepada Tuhannya, disertai rasa senang menerima kabar gembira, hadiah-hadiah dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Perlu saya katakan di sini, kata beliau, terkadang ketiga tanda itu tampak semuanya, terkadang hanya satu yang nampak, dan terkadang cuma 2. Kami perlu melihat hanya keringat. Kami pernah melihat
hanya keringat di pelipis saja yang tampak. Dan itu semua bergantung pada tingkatan amal masing-masing. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan kematian orang mukmin itu bisa ditandai dengan keringat di pelipis, masih ada padanya sisa dosa-dosanya, maka akan dikurangi saat dia meninggal. Maksudnya diperberat guna membersihkan dosa-dosanya. Dan ini disebutkan dalam Ahkamul Janaiz karya Syekh Albani rahimahumullah. Kita masuk sekarang ke keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Abu Nuaim menyebutkan dalam buku beliau telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah ibn Umar. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna nafsal mu'min takhruju rashhan wa inna nafsal kafira tusallu kama tusallu nafsul himari. Wa innal mu'mina la ya'malu al-khati'ata fayushaddadu alayhi indal mauti liyukaffira biha anhu wa innal kafira la ya'malu al-hasanata fayusahhal alayhi indal mauti liyujza biha. Dan ini hadis untuk riwayat Tirmidzi dengan sanadnya ada sebagian ulama melemahkannya, tapi Imam Tirmidzi menghasankannya. Sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar seperti keringat, sedang nyawa orang kafir dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Ya. Keledai umumnya kalau meninggal tuh sambil teriak-teriak ya. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan selama di dunia sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya. Dan sesungguhnya orang kafir pun pernah melakukan kebaikan selama hidupnya, maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikannya itu. Tapi tidak akan berguna buat dia. Mungkin dia pernah bakti sama orang tuanya, dia pernah sedekah, dia pernah apa saja. Itu dalam Islam dianggap baik, tapi tidak berguna buat dia. Maka yang paling sederhana adalah dimudahkan pada saat dia meninggal. Dalam arti kata dimudahkan di sini adalah tidak ada sesuatu yang bertanda-tanda di wajahnya atau di tubuhnya, tapi tetap dia kena azab dan siksaan. Lebih dalam lagi apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut. Ini bahasan baru. Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan atau sakaratil maut. Anggota-anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama yang lain. Dan hal-hal lainnya. Ini kata Imam Qurtubi. Sakaratil maut, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, ini subjudulnya Sakaratil maut. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan betapa berat proses kematian dialami manusia pada 4 ayat Al-Quran. Yang pertama surah Qaf ayat 19. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Dan sakarat artinya prosesi, keluarnya ruh, ya. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut. Yang ketiga Al-Waqi'ah 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula idza balagatil hulqum. Maka kenapa ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ya. Di sana lanjutan ayat, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu melihat nyatanya, ya. Ini nanti kita bahas. Kemudian yang keempat firman Allah dalam surah Qiyamah ayat 26 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila, maksudnya sekali-kali tidak akan mungkin seseorang itu menolak apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongannya. Sementara itu Al-Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap ke wajah seraya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat-sakarat atau proses-proses, ya. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama Ar-Rafiqil A'la, sambil beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong, ya. Tentu hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6510. Jadi yang dimaksud tahapan-tahapan itu bisa saja orang pingsan, bisa saja kegelisahan yang memuncak, ya. Bisa saja dia mengalami buramnya pandangan, dan banyak ulama yang merincikan masalah itu, atau sakitnya anggota-anggota tubuh. Maka itu adalah tahapan proses
sakarat dan puncaknya nanti pencabutan ruh itu. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak bisa berharap seorang akan mengalami keringanan maut setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 979. Artinya Rasulullah SAW sendiri pada itu merasa, ya, kelihatan keadaan beliau lemah, badannya sakit. Dan waktu itu Nabi SAW memuncak demamnya, ya. Demam yang memuncak pada saat itu. Dan kemudian beliau juga sempat, karena panasnya, beliau sempat meminta beberapa sahabat mendatangkan beberapa kendi air. Kemudian menyiram ke tubuh beliau alaihissalam. Tapi karena sudah tidak tahan, beliau mengatakan berhentilah, cukupkan. Terus saja prosesi itu sampai akhirnya ruh beliau keluar alaihissalam. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW meninggal dan sesungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selangkaku dan ujung daguku. Aku tidak akan membenci selamanya terhadap beratnya kematian setelah Nabi alaihissalam. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4446. Maksudnya Nabi SAW meninggal di dadahnya Aisyah radhiyallahu anha dan kepala beliau di bawah dagu Aisyah. Itu akhir kehidupan Nabi SAW pada saat beliau sudah, jadi kurang lebih kalau tidak salah 3 hari sebelum beliau meninggal atau seminggu sebelum meninggal, beliau pernah menziarahi Baqi malam hari setelah agama Islam sempurna, ditemani oleh seseorang pegawai atau staf beliau atau orang yang dekat dengan beliau. Lalu beliau kata, sesungguhnya fitnah sudah datang dan aku diberikan pilihan apakah aku hidup di dunia menjadi raja dan menguasai dunia ini, itu pun aku juga akan masuk surga, atau aku wafat dan bertemu dengan Tuhanku sekarang. Maka aku memilih, aku ingin wafat. Yaitu perkataan beliau, balir rafiqul a'la. Aku lebih memilih ar-rafiqul a'la, artinya tempat yang tinggi di sana, di atas langit, di surga. Maka Nabi SAW semenjak itu pulang ke rumahnya mulai demam. Dimulai dengan sakit kepala dulu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan sakit kepala. Jadi waktu beliau pulang ke rumah, Aisyah lagi sakit kepala. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kepalaku sakit. Kata Nabi SAW, tidak ya Aisyah, akulah sebenarnya yang sakit kepala. Maka Nabi SAW merasakan sakit kepala yang memuncak sampai beliau berbaring. Kemudian datanglah setelahnya demam yang sangat luar biasa. Sampai beberapa sahabat yang menjenguk beliau memegang, kaget, merasa seperti memegang bara api. Lalu kata dia, ya Rasulullah, sungguh anda merasakan demam ini? Kata Nabi SAW, iya, aku dan para nabi diberikan 2 kali cobaan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau demam kita misalnya bisa 40 derajat, maka beliau mungkin 80 gitu. Jadi sangat luar biasa. Dan itu proses sakarat itu, proses itu semua. Jadi proses itu dilalui. Mungkin ada orang sebulan pingsan, ya, ada orang begitu. Ada salah satu kerabat kami sebulan gak sadarkan di rumah sakit, tapi belum meninggal. Jadi memang ada proses-proses itu yang dilalui. Terus saja berjalan sampai akhirnya puncaknya dia melihat malaikat maut dan mencabut ruhnya. Aisyah mengatakan, saya menganggap tidak ada lagi orang yang merasakan beratnya kematian setelah saya lihat Nabi SAW. Artinya semua pasti lebih ringan dari Nabi. Nabi SAW kena mengatakan, aku akan dicoba 2 kali. Ya. Ini tentu bukan berarti siksaan Allah kepada baginda Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena pastilah Allah SWT menolong Nabi-Nya SAW, tapi untuk menggambarkan kepada kita sebagai umatnya. Abu Bakar bin Abu Syaibah atau Abi Syaibah menyebutkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, berceritalah kalian semua tentang Bani Israel, karena sungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada kami, ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka. Mereka berkata, tidakkah kita melakukan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah, semoga dia mengeluarkan seseorang yang telah mati, biarlah dia memberitahukan kepada kita tentang kematian. Nabi melanjutkan SAW, maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan itu, dan seketika muncullah seorang laki-laki berambut putih, berkulit hitam, kecuali sedikit bagian saja. Di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, hai orang-orang semuanya, mau apa kalian datang kepadaku? Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula. Nah, di hadis ini tentu hadis yang jayyid atau bisa diterima sebagaimana telah disepakati oleh para
ulama-ulama hadis. Masalah kasus yang kita perlu titik beratkan adalah menceritakan tentang Bani Israel. Ada juga riwayat yang lain, kata Nabi SAW, jangan kalian membenarkan Bani Israel dan jangan juga kalian menyalahkan. Kalau apa yang mereka sampaikan sesuai dengan wahyu, seperti kasus ini misalnya. Adanya cerita tentang Bani Israel sebelum kita dulu yang sempat mendatangi kubur, mereka sholat, memohon kepada Allah agar ada ahli kubur yang bisa menceritakan sesuatu pada mereka. Ini terjadi. Dan Nabi sampaikan, berarti kita terima gitu kan. Kalau ada penyampaian dan pembenaran dari wahyu kita, atau wahyu yang kita terima, maka kita benarkan. Kata Nabi SAW, jangan kalian salahkan, jangan kalian benarkan. Tapi kalau misal ada yang benar, maka sesuai dengan penyampaian wahyu dari Allah. Kalau tidak sesuai, maka kita tentu tidak terima. Gitu kan. Nah, di sini kita harus garis bawahi, bukan berarti sabda Nabi SAW ceritakanlah, berarti kita akan bebas menceritakan semuanya. Ada batasan dalam riwayat yang lain. Ya, jadi tidak boleh kita datang kepada Nasrani, mengatakan misalnya atau Yahudi, coba ceritakan bagaimana yang kalian tahu tentang kematian. Kita nggak perlu itu. Tapi kita perlu mempelajari dari hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang mereka. Ya. Itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kalau kayak ini ada hadis, Nabi menceritakan dulu orang sebelum kalian ada 3 orang yang jalan, kemudian mereka masuk gua lalu turunlah batu menutupinya. Lalu Nabi ceritakan tentang mereka. Dulu ada orang sebelum kalian yang dia jalan kemudian untanya atau keledainya mati, lalu dia berdoa kepada Allah agar dihidupkan kembali. Itu cerita dari Nabi SAW tentang mereka, maka ini pasti benar. Tapi bukan berarti maknanya kita datang kepada Bani Israel atau kita datang ke Yahudi dan Nasrani lalu kita mengatakan ceritakan dong bagaimana yang kalian tahu tentang mati. Itu nggak perlu. Ya, ini yang dimaksudkan dengan kita boleh bercerita tapi yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ada sub bahasan di sini, ucapan selamat tinggal dan rasa sedih. Adapun menurut riwayat Abu Habs atau Hadbah, Ibrahim bin Hadbah, dia berkata, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sungguhnya semua manusia pasti mengalami kesusahan mati dan sakaratil maut. Dan sungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain, seraya berkata, semoga kamu sejahtera. Kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai hari kiamat. Ya. Kemudian begitu pula Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ri'ayah bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hai kekasihku, bagaimana rasanya kematian? Maka Ibrahim menjawab, bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam wol yang basah, lalu ditarik. Allah berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu hai Ibrahim. Ya, tentu hadis ini, kalau khusus hadis ini tentang Ibrahim AS itu disepakati ulama maudhu, hadis yang tidak benar ya. Tapi di sini diangkat oleh Imam Qurtubi rahimahullah dan memang tulisan beliau belum ditahqiq pada saat itu ya. Maka sebagian peneliti sekarang mengadakan atau menemukan hadis ini adalah hadis yang maudhu. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Musa AS ruhnya dipanggil pulang kepada Allah, maka dia bertanya kepadanya, hai Musa, bagaimana rasanya mati? Musa menjawab, saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajah. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, ya. Dan tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang. Ya. Ini diriwayatkan oleh Marwazi dalam Kitab Al-Janaiz, sebagaimana juga disebutkan dalam At-Tahrir Murassakh, ya, karya Ibnu Tulun. Tapi ini tidak disebutkan tentang riwayatnya dari siapa. Cuma ini gambaran ulama angkat hadits ini. Dalam riwayat lain, Nabi Musa AS berkata, saya rasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagalnya. Ya. Ini juga disebutkan sama oleh Al-Marwazi dalam Kitab Al-Janaiz. Oleh karena itu Nabi Isa AS, Nabi Isa bin Maryam AS menasihatkan, hai para hawari. Hawari adalah istilah bagi sahabat-sahabat Nabi Isa. Berdoalah kepada Allah agar meringankan untuk kalian sakarat ini, maksudnya sakaratil maut. Dan apa yang meriwayatkan bahwa kematian lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang atau digergaji dengan gergaji atau digunting dengan gunting. Ya. Abu Nuaim Al-Hafidh menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Hilya dari Makhul dari Wasilah bin Al-Asqa, Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih dahsyat daripada 1000 kali pukulan pedang. Hadis ini tentu
sebagian ulama melemahkannya, tapi yang sebagian lain berpegang padanya. Artinya Nabi SAW menggambarkan yang dirasakan rasa sakit itu sebenarnya, atau rasa ketakutan yang memuncak pada saat melihat malaikat maut. Ya, bukan hanya prosesi pengeluaran, tapi melihat saja sudah sebuah hal yang menakutkan bagi manusia. Tentang malaikat maut ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti insya Allah. Kata beliau, dalam menggambarkan sakaratil maut ini ada lagi sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hamid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda antara lain, sesungguhnya para malaikat menggurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya. Sesungguhnya para malaikat mengurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya. Kalau tidak demikian maka dia pasti lari ke padang pasir dan ke padang belantara karena dahsyatnya sakaratil maut itu. Ini tentu tidak ditemukan oleh pentahqiq hadisnya, tapi disebutkan oleh Imam Qurtubi. Riwayat lainnya bahwa malaikat maut itu sendiri, jika Allah mencabut nyawanya kelak setelah kematian seluruh makhluk, maka dia berkata, demi keagunganmu, andaikan aku tahu betapa pedihnya sakaratil maut seperti yang aku rasakan ini, aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin pun. Demikian juga disebutkan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Dari Syahr, nanti malaikat maut juga akan mati, ya, seperti itulah yang digambarkan. Dari Syahr bin Hawsab, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maut dan kedahsyatannya. Beliau menjawab, sesungguhnya maut yang paling ringan ialah seperti rumput berduri yang ada dalam wol. Dapatkah rumput itu keluar dari wol tanpa menyangkut bulu-bulu wolnya? Ini tentu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Az-Zikrul Maut. Ya. Sebagian ulama juga ada yang melemahkan hadis ini, namun dipakai oleh sebagian yang lainnya. Masih kata Syahr, ketika Amr bin As radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, anaknya berkata, wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, andaikan aku bertemu dengan seseorang pandai yang tetap berotak cerdas, walau dalam keadaan maut, agar dia menerangkan kepadaku apa yang dia rasakan. Dan ternyata orang itu adalah engkau sekarang. Maka terangkanlah kepadaku tentang kematian. Amr berkata, wahai anakku, demi Allah, seakan-akan lambungku terhimpit dalam lemari, seakan-akan aku bernafas melalui lubang jarum, dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua telapak kakiku sampai ke ujung kepalaku. Kemudian dia pun berkata, andai saja di celah-celah bukitku berada, di celah-celah bukit aku berada dengan kawanan kambing yang aku gembalakan, sebelum datangnya apa yang kini di hadapanku tampak nyata. Ya. Di sini disebutkan putnot nomor 4 diceritakan oleh Ibnu Sa'ad. Begitu pula dalam kitab At-Tahril Al-Murassakh di halaman 176-177, di mana pada catatan pinggirnya ada pernyataan cerita yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad nomor 199 dan nomor 200, dan Ibnu Asakir, bahkan juga Imam Az-Zahabi dalam biografi Amr bin As dalam kitabnya Syiar Alam Nubala menyebutkan tentang masalah riwayat ini. Artinya Amr bin As menceritakan tentang masalah itu, bagaimana dia merasakan proses sakarat, terhimpitnya lambungnya, merasa kayak ada durian ditarik dari kakinya dan seterusnya. Ini pengakuan seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sudah berkiprah dalam banyak perang jihad, ya, termasuk seluruh Afrika umumnya itu dipanen pahalanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, karena beliau yang mengekspansi Islam tahun 20 Hijriah ke Mesir, lalu kemudian terbukalah Afrika Utara, Tunis, Jazair dan Maroko, kemudian terbuka umumnya wilayah selatan Afrika. Ada pula sebuah riwayat dari Abu Maisarah disampaikan secara marfu bahwa dia berkata, andaikan sakitnya seutas rambut dari orang yang meninggal dunia itu diberikan kepada penduduk langit dan bumi, niscaya mereka akan mati semuanya. Tapi ini tidak ada asalnya, tidak ditemukan asal riwayat ini. Ini perkataan seseorang yang bernama Abu Maisarah. Dan orang-orang pun menyenandungkan syair, aku memang ingat akan binasa, tapi tak kuasa takut kepadanya. Keras nian hati di dada, bagai batu tiada berharga. Aku tak henti mencari harta, seolah kan kekal di dunia, padahal maut mengejar di belakangku, langkah demi langkah terus menguntikku. Maka ketahuilah hai sahabat, cukuplah maut sebagai penasehat, bagi siapa yang pasti tiba, tercabut nyawa telah ditakdirkan, intipan maut dari segala penjuru, tempat bersembunyi pastikan tahu, kemana saja dia tangkap, untuk selamat tiada terhindar.
Artinya kalau kita simpulkan subbab ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi bagaimana seseorang mukmin berdoa kepada Allah agar diringankan sakaratil mautnya. Dan mestinya dia punya persiapan tentu dengan amal-amal soleh, dengan memperbanyak taubatnya. Ini mudah-mudahan bisa memudahkan dia untuk melalui sakaratul maut dengan lebih mudah dari yang lainnya. Malaikat maut, subbahasan yang lain, masih di bab yang sama. Hai manusia, kata beliau, bagi orang yang tidur, kini saatnya bangun. Bagi orang yang lalai, telah tiba saatnya sadar. Sebelum maut menyerbu dengan segala rasa pahitnya, sebelum semua aktivitas terdiam dan nafas terhenti, lalu dipaksa masuk ke kubur dan tinggal bersama tulang belulang yang telah binasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meriwayatkan dia pernah menulis surat kepada beberapa orang sahabatnya berisi nasihat antara lain, amma ba'd, ya, sungguh setelah ini beliau katakan, sesungguhnya aku berpesan pada kalian semua, bertakwalah kepada Allah yang Maha Agung dan senantiasa takut kepadanya. Jadikan takwa dan sifat wara, sikap wara itu kemurnian menjaga hubungan dengan Allah, sebagai bekal kalian semua. Sesungguhnya kalian saat ini tinggal di negeri yang sebentar lagi akan berubah penduduknya, sedangkan Allah di hamparan kiamat kelak dengan peraharanya pasti akan menanyakan kepadamu tentang berbagai hal yang sekecil-kecilnya dan serinci-rincinya. Maka ingatlah Allah, wahai hamba-hamba Allah. Ingatlah mati yang pasti datang dan simaklah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Juga firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi pasti akan binasa. Juga firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Saya dengar wallahu alam bahwa malaikat maut itu memukul dengan cambuk api, dan Allah Jalla Dzikruh yang maha mulia penyebutannya telah berfirman dalam surah Sajdah ayat 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Ini disebutkan dalam surah Sajdah, dan di sini kita baca terjemahannya karena memang dalam bentuk ayatnya tidak disebutkan oleh penulis. Tentu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Ya. Sesungguhnya tsumma ila rabbikum tuhsyarun. Sesungguhnya kalian akan dimatikan oleh malaikat maut yang telah ditugaskan, dan kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Dan saya dengar juga kata Imam Qurtubi rahimahullah, wallahu alam wa ahkam, Allah lebih tahu dan Allah lebih bijaksana dan memahami, bahwa malaikat maut itu kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi, dan bahwa dunia ini di hadapan malaikat maut hanyalah seperti piring di hadapan salah seorang dari kalian tempat dia makan, dari saking besarnya, ya. Dalam arti kata tidak mungkin seseorang melarikan diri, dimanapun dia pergi maka pasti akan ditangkap oleh malaikat maut itu. Kemudian saya dengar juga wallahu a'lam wa ahkam, ya, beliau mengatakan saya juga pernah mendengar riwayat bahwa malaikat maut itu memandang wajah setiap Bani Adam sebanyak 366 kali, dan bahwa malaikat maut itu memandang ke setiap rumah yang ada di bawah naungan langit sebanyak 600 kali. Tentu khusus masalah riwayat ini disebutkan oleh sebagian ulama tentang lemahnya. Dan saya dengar juga bahwa malaikat maut berdiri di tengah-tengah dunia ini. Dia memandang ke segala penjurunya, daratan, lautan dan gunung-gunungnya. Dunia di hadapannya hanya seperti sebutir telur di antara sepasang kaki seseorang dari kalian. Dan saya dengar juga bahwa malaikat maut itu mempunyai banyak pembantu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja berapa jumlah mereka. Tidak seorang pun dari para malaikat pembantu itu melainkan andaikan diizinkan menelan seluruh langit dan bumi, sekali telan niscaya bisa dilakukan olehnya. Dan saya dengar juga bahwa malaikat maut itu ditakuti oleh para malaikat lainnya lebih dari takutnya seseorang kalian terhadap binatang buas. Jadi malaikat sendiri juga segan dan takut kepada mereka karena semua malaikat pun akan dicabut ruhnya, ya. Beberapa riwayat menyebutkan masalah itu. Kecuali yang Allah SWT inginkan, Allahu alam. Tapi ini yang sampai kepada kita. Dan saya dengar juga bahwa para malaikat pembawa arsh
Jika seseorang dari mereka didekati malaikat maut, maka lelehlah dia dan mengecil sampai menjadi seperti seutas rambut, saking takutnya. Dan saya dengar bahwa malaikat maut itu mencabut nyawa anak Adam dari bawah tiap-tiap anggota tubuhnya, yakni dari kukunya, urat-uratnya dan rambutnya. Dan tiap kali nyawa itu sampai dari sendi ke sendi yang lain, maka rasa sakitnya lebih dahsyat daripada dipukul 1000 kali pukulan pedang. Saya dengar juga bahwa andaikan sakitnya rambut dari seseorang yang meninggal dunia ditempelkan pada langit dan bumi, niscaya mereka akan meleleh. Sehingga manakala nyawa orang yang akan meninggal itu telah sampai di tenggorokan, barulah malaikat maut melakukan pencabutannya. Dan saya dengar juga bahwa apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia letakkan nyawa itu dalam kain sutra putih dengan minyak kasturi yang semerbak. Dan apabila telah mencabut nyawa orang kafir, maka nyawanya diletakkan pada kain hitam dalam tembikar api, baunya lebih busuk daripada bangkai. Kata beliau, ada footnote di situ, semua berita-berita yang didengar mengenai malaikat maut tersebut kami lihat tidak dilandasi dengan isnad-isnad yang sahih dari Nabi SAW. Maka semestinya tidak patut untuk disahihkan, karena semua itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui dari wahyu. Kendati pun dari hadis-hadis sahih telah diriwayatkan secara thabit tentang betapa beratnya sakaratul maut, namun di sana tidak ada rincian seperti itu dan tidak ada keterangan mengenai malaikat maut dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Tetapi ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini, memang ada riwayat, ya, seperti kasus, ya, masalah orang mukmin akan dicabut ruhnya, ya, dimulai dari kakinya sampai ke ubun-ubunnya, lalu kemudian belum sesaat keluar lalu ditangkap oleh malaikat rahmah yang membungkusnya dengan kain kafan dari surga. Itu ada disebutkan. Itu ada riwayat sahih. Ada riwayat sahih yang lain juga menggambarkan. Ini tentu tidak kita katakan bentrok dengan kisah atau riwayat-riwayat ini, karena tidak ada isnadnya kepada Nabi SAW. Tapi banyak riwayat yang lain menjelaskan kalau orang mukmin akan meninggal dunia. Kayak hadis Bukhari Muslim, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka semua sahabat sedih pada saat itu mendengarkan sabda Nabi SAW. Nabi tidak tahu kalau itu berbekas pada sahabatnya. Maka beliau pun datang ke rumah lalu mendapatkan Aisyah lagi menangis. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa Aisyah? Kenapa kau menangis? Dia bilang, ya Rasulullah, hadis yang anda sampaikan ini betul-betul sangat menggetarkan hati. Artinya apakah kami kalau benci bertemu dengan, kami benci mati berarti kami benci bertemu dengan Allah? Sehingga Allah benci bertemu dengan kami? Kata Nabi SAW, bukan begitu. Yang sebenarnya adalah kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan didatangi beberapa sosok malaikat yang menyampaikan kepadanya berita-berita gembira. Artinya berita gembira ini adalah amal-amal solehnya. Ini loh salatmu, ini loh puasamu, ini loh baktimu. Dilihatkan semua kebaikan. Dan gara-gara ini kau akan masuk surga. Diperlihatkanlah surganya itu. Ini ada riwayat sahihnya. Maka gara-gara itu menjadi ringanlah bagi dia kematian. Karena dia menganggap bahwasanya dia akan masuk ke surga itu. Dan dia rindu ingin bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya, orang fasik, orang banyak dosa, naudzubillah, tidak sempat taubat ataupun orang kafir, maka akan datang malaikat-malaikat memperlihatkan dosa-dosanya. Ini loh zinamu, ini loh bohongmu, ini loh ribamu, segala macam. Kemudian dilihatkan ini tempat kau neraka. Maka dia ketakutan, saking ketakutannya dia benci bertemu dengan Allah, takut mati, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, ini makna dari ini hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah prosesi kematian. Dan dari hadis ini zahirnya adalah orang beriman tentu akan merasakan sakaratil maut, tapi ada berita gembira yang membuat dia merasa ringan dari situ. Ya, dia merasa ringan. Tapi tentu saja tetap tidak boleh kita menganggap remeh Bapak Ibu sekalian tentang masalah kematian, karena memang sesuatu yang misterius bagi kita. Kita tidak tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu pastilah dia akan meringankan dan memudahkan bagi orang-orang yang patuh kepadanya. Yang sudah salah juga tinggal bertobat dan beristighfar. Menurut sebuah kabar, kita lanjutkan ya, bahwa apabila kematian seorang mukmin sudah dekat, maka turunlah 4 malaikat. Satu malaikat menarik nyawa si mukmin dari sisi kanan, satu lain menarik dari sisi kiri, maka nyawanya mengalir bagaikan tetesan air dari pancuran. Lalu mereka menariknya dari ujung-ujung jari. Adapun orang-orang kafir nyawanya dicabut seperti batang besi pemanggang daging yang dicabut dari dalam gulungan wol yang basah. Demikian disebutkan oleh Abu Hamid dalam Kashful Ulum Al-Akhirah.
Mendengarkan semua itu, kata Imam Al-Qurtubi, bayangkan dirimu hai orang yang terpedaya. Ketika dirimu mengalami sakaratul maut, bayangkan dirimu saat itu sedang merintih dan susah payah menanggung derita, tapi orang lain justru berkata, sesungguhnya fulan telah memberi wasiat dan hartanya sudah dihitung. Ada lagi yang berkata, sungguh fulan sudah berat lidahnya, dia sudah tidak kenal lagi tetangganya dan tidak bisa bicara kepada saudara-saudaranya. Kata beliau, ya begitulah, seakan-akan saya bisa melihatmu saat itu mendengar pembicaraan mereka, tapi kamu tidak bisa menjawabnya. Kemudian anak perempuanmu menangis bagaikan seorang tawanan. Dengan menunduk dia mengatakan, oh kekasihku, oh ayahku, siapa yang akan menanggung hidupku yang sebatang kara sepeninggalmu nanti? Siapakah yang akan memenuhi keperluan-keperluanku? Demi Allah saat itu kamu pasti mendengar perkataan mereka, tapi kamu tidak bisa menjawabnya. Bayangkan dirimu hai anak Adam, ketika kamu diambil dari tempat tidurmu menuju papan pemandian jenazah. Lalu kamu pun dimandikan dan dibungkus kain kafan. Keluarga dan tetanggamu untuk sementara merasa kehilangan dirimu. Dan kamu ditangisi teman-teman dan saudara-saudaramu. Sedang orang yang memandikan tubuhmu berkata, mana istri fulan? Dicari istrinya mana? Kamu telah berpisah dengan suamimu. Mana anak-anak yatim? Kami atau kalian telah ditinggal ayah kalian. Kalian tidak melihatnya lagi sejak hari ini untuk selama-lamanya. Dengarkanlah lantunan syair, kata beliau. Ingatlah hai orang yang terpedaya, kenapa kamu bermain saja? Kamu dambakan segala macam harapan, padahal kematianmu makin dekat jua. Kamu tahu, tamak itu bagaikan lautan. Kapal yang dekat dia jauhkan, dan ternyata kamu jadi sasaran. Pada gilirannya kena hantaman. Kamu tahu kematian itu penjagal cita. Segala keyakinanmu cepat dihadang. Penggalang mati sakit dirasa, kamu tahu memang tidak nyaman, seakan-akan kamu berpesan kata sambil memandangi anak-anakmu yatim merana, sementara ibu mereka menanggung derita, berteriak tangis, duka, nestapa. Rupanya dia tercekik oleh kesedihan, lalu dia tampar sendiri, tembam mukanya, dilihat oleh sembarangan laki-laki atau pria, padahal semula hidup terjaga. Seorang datang padamu bawa kain kafan, bakal pembungkus seragamu dalam lipatan, lalu tanah kuburan dia timbunkan meski air mata linang tergenang. Ini syair yang menyebutkan tentang bagaimana orang harus sadar masalah prosesi kematian itu. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini semua seperti saya sering ucapkan ya, kalau dalam majelis ilmu tujuannya memang untuk mempelajari kebenaran. Dan ini semua yang kita dengarkan bukan hanya sebuah seremoni saja, tapi sesuatu yang memang akan dilalui oleh seseorang. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan informasi lalu dia terima dan dia amalkan ya. Maka mulai sekarang mestinya bertaubat kepada Allah, mengubah keadaan, dan tidak lagi kata-kata mengatakan nanti saja atau tunda. Tidak ada waktu lagi untuk itu. Cukuplah yang berlalu sudah berlalu ya. Masa lalu kita sudah banyak yang kelam, maka harus kita perbaikin sekarang. Selanjutnya adalah sakaratul maut yang dialami Nabi SAW. Kembali kepada riwayat-riwayat yang tadi sudah sempat kita sebutkan, tapi beliau khususkan sub-bahasannya. Sakaratul maut yang dialami Nabi Muhammad SAW tercermin dalam pernyataan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada hadis tersebut di atas, yakni di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau akan meninggal, ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan ke wajah, seraya mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama ar-rafiqil a'la, atau beliau menunjuk ke langit ya. Sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong, artinya melemah ya. Di sini bejana tanda kutip pada hadis ini adalah terjemahan dari kata ulbah, yang maksudnya adalah sebuah bejana besar terbuat dari kayu untuk tempat perahan susu. Tapi menurut Ibnu Faris atau Ibnu Faris dalam Al-Mujmal dan Al-Jauhari dalam As-Sihah, ulbah adalah tempat perahan susu terbuat dari kulit. Jamaknya ulab dan ilab. Adapun al-mu'allab adalah sebuah atau sesuatu yang dijadikan ulbah, tempat penampungan susu. Ada pula yang mengatakan ulbah itu bejana yang bagian bawahnya dari kulit dan bagian atasnya adalah kayu seperti bingkai ayakan yang melingkari kayu itu. Dan ada lagi yang mengatakan ulbah itu bejana besar, tempat memerah susu.
Pendapat lain dari seorang ahli bahasa Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahal Al-Askari dalam kitabnya At-Talkhis, dia mengatakan ulba adalah bejana tradisional kaum Badui berupa wadah besar terbuat dari kulit onta bagian lambung, bentuk jamaknya ilab. Adapun sabda Nabi SAW, sesungguhnya kematian diiringi sakarat-sakarat, maksudnya adalah kesusahan-kesusahan. Jadi sakaratul maut maksudnya adalah kesusahan menjelang kematian. Yang dimaksud dengan tadi, sebagian ulama mengatakan kalau orang sudah merasa dirinya mendekati sakaratul maut atau mendekati tadi sesak napas, dia merasa ketakutan yang memuncak pada saat menjelang kematiannya, maka dia dibolehkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi meminta wadah air tadi. Kemudian beliau mengambil air dan mengusapkan wajahnya sambil berdoa. Nabi SAW sini berdoa agar disampaikan ke derajat tertinggi di surga, gitu kan. Makanya termasuk bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya arti sakaratul maut yang dialami oleh para nabi. Kata para ulama kita rahimahumullah, kalau sakaratul maut yang susahnya seperti itu dialami juga oleh para nabi, para utusan Allah, para wali dan orang-orang yang bertakwa, kenapa kita masih lalai dalam mengingatnya? Dan kenapa kita masih juga tidak bersiap-siap menghadapinya? Allah berfirman dalam surah Shad ayat 67 sampai 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar dan benar dan kalian berpaling darinya. Masih kata para ulama, adapun kalau para nabi salawatullahi alaihim ajma'in mengalami sakaratul maut dan kesusahan-kesusahan menjelang kematian, hal itu dikarenakan adanya dua pelajaran penting. Yang pertama, agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian. Karena pedihnya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata. Mungkin di antara manusia melihat sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan ataupun kegelisahan, seolah-olah begitu mudahnya nyawa keluar dari jasadnya, sehingga mereka mengira mati itu gampang. Mereka tidak menyadari bagaimana keadaan sebenarnya yang dialami si mayit. Maka dengan diperlihatkan betapa sakitnya maut itu kepada para nabi yang terkenal jujur dalam menyampaikan berita, sekalipun mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebagian orang, namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahwa maut yang dialami dan dirasakan orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit. Sebab hal itu dinyatakan dalam berita-berita dari para nabi yang jujur, kecuali kematian yang dialami seorang pahlawan syahid yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir, sebagaimana akan diterangkan nanti. Nanti ada tingkatan-tingkatan sakaratul maut, ada bahasannya. Ini hikmah dulu kenapa para nabi-nabi dalam beberapa riwayat dinyatakan merasakan sakaratul maut. Yang kedua, barangkali ada sebagian orang yang bertanya-tanya, bukankah mereka itu kekasih-kasih Allah, para nabi dan para utusannya? Tapi kenapakah mereka mengalami kesusahan-kesusahan yang sedemikian besarnya? Padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua. Sebagaimana dinyatakan dalam kisah Ibrahim, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untuk Muhammad Ibrahim. Maka jawabnya ialah, sebagaimana dinyatakan oleh sabda Nabi SAW, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Dalam hadis Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya di dunia adalah para nabi dan orang yang mirip dengan mereka, lalu orang-orang yang paling mirip lagi dengan mereka berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan, kata beliau, kepada para nabi itu tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka di sisinya. Hal ini sama sekali bukan berarti azab atau sesuatu yang mengurangi kedudukan mereka. Tapi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, justru dengan kesempurnaan derajat mereka yang tinggi, di samping merupakan pernyataan keridhaan mereka yang tulus atas apapun yang diberlakukan Allah terhadap mereka. Tegasnya, dengan mengakhiri hidup mereka dengan kesusahan-kesusahan seperti itu, meskipun bisa saja Allah meringankan mereka, tak lain karena Dia, Allah, hendak mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mati. Tentu saja ini semua statement murni Imam Qurtubi. Tetapi tadi di footnote yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pentahqiq buku ini berusaha menyampaikan kalau riwayat ini tidak ditemukan sanad-sanadnya. Jadi kita kalau pertemukan keduanya tentu kita tidak usah menganggap remeh. Jangan menganggap, oh karena riwayat yang menyebutkan kalau Ibrahim tadinya itu adalah riwayat yang tidak benar atau tidak ada sanadnya, kemudian kita menganggap tidak mungkinlah seperti itu. Jangan juga kita mengatakan itu. Jangan juga kita menganggap remeh. Jangan juga kita menganggap tidak mungkin terjadi. Jadi kita berada di antara keduanya sambil berharap Allah Subhanahu wa taala meringankan buat kita dan tidak ada kata-kata terlambat, gitu kan. Karena banyak sekali juga fakta-fakta lapangan
Saya pernah melihat cuplikan orang yang mati syahid terbunuh gitu kan di kancah peperangan setelah adanya kamera-kamera kayak kita sekarang. Ini tentu kejadian dulu ya, waktu terjadi perang di Afghanistan dulu ya. Waktu awal-awal tahun 90-an, memang waktu itu melawan Rusia murni. Bukan pada saat ada Al-Qaeda segala macam, ini tidak ada urusannya itu. Sama sekali bukan itu. Tapi dulu waktu masih murni dan hampir seluruh ulama fatwakan waktu lawan Rusia dulu jihad. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dia senyum. Gitu. Dia senyum, ada yang jenazahnya ditemukan, cuplikannya ada ditemukan. Itu sudah sekitar seminggu atau 2 minggu dicari sama teman-teman tidak ditemukan dan jasadnya masih utuh. Ya, ada juga yang meninggal dalam kondisi luka, kena tembak kakinya lalu dibaringkan sama teman-temannya, dia masih mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadat, kemudian pelan-pelan seperti ada yang keluar dari tenggorokannya, lalu kemudian dia meninggal dalam kondisi dia senyum. Jadi kuasa Allah SWT, kita tidak tahu itu. Yang jelas, yang perlu kita lakukan adalah beramal dan memohon kepada Sang Pencipta Allah agar diberikan yang terbaik buat kita. Jadi tidak ada lagi waktu untuk lalai. Semua ini adalah peringatan supaya jangan lagi lalai. Sudah cukup. Terpengaruh dengan paras wajah, terpengaruh dengan rambut, terpengaruh dengan bau wangi, terpengaruh dengan harta, ini semua udah selesai urusannya ini. Artinya kita nikmati apa yang Allah berikan, yang tidak sudah selesai. Nggak ada lagi masalah membuka pintu-pintu kemaksiatan. Tentu di sini perkataan beliau kita lanjutkan, begitulah seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan ancaman menakutkan, dan liku-liku perjalanan Nabi Isa diuji dengan pengembaraan ke padang-padang pasir dan padang-padang belantara, dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan kefakiran di dunia dan peperangan melawan orang-orang kafir. Semua itu dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan dan menyempurnakan derajat mereka, dan tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu dikarenakan Allah hendak menekan mereka lebih dari tekanan terhadap para ahli maksiat yang campur aduk perbuatannya, karena tekanan terhadap para ahli maksiat itu adalah hukuman dan siksaan atas dosa-dosa mereka, maka tidak bisa disamakan antara keduanya. Sekarang kita masuk ke tingkatan-tingkatan sakaratil maut itu. Jadi ini lebih merincikan sebenarnya tentang apa yang kita bahas ya. Masalah orang tergantung dari amal-amalnya, maka itu berpengaruh sekali kepada sakaratnya. Ya. Dan tentu saja kita tutup dengan bahasan ini ya. Ada yang punya pertanyaan nanti ditulis di kertas. Tingkatan-tingkatan sakaratil maut. Jika ada orang yang bertanya, apakah semua makhluk akan mengalami sakaratil maut? Sebagian ulama berkata berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar bahwa piala maut itu pasti pahit rasanya meskipun telah dan akan terus dikecap. Tetapi di sana memang ada dua golongan, ada beberapa kemungkinan dan beberapa pertimbangan. Hanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, yang maha kekal, esa, tidak ada sekutu baginya, maka dia memperlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya kecuali terhadap dirinya sendiri. Namun boleh saja bagi Allah membeda-bedakan di antara para makhluknya dalam hal ini, khususnya di antara makhluknya yang kasat mata, sesuai perbedaan kedudukan dan derajat masing-masing yang telah dia tentukan. Dan tentu juga kalaupun sakaratil maut itu dilalui, maka semua juga kita akan lalui, setelah itu sudah tidak lagi kematian, sekali saja itu. Dalam kaitan ini, perlu diterangkan bahwa ada jenis makhluk hewani yang berasal dari tanah, yaitu manusia, dan yang bukan manusia. Dan di atasnya ada alam rohani dan bangsa ulwani ridwani ya. Yang dimaksud di sini adalah ruh ya. Tapi semuanya tetap menengguk piala mati atau piala maut itu dan merasakan cekikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Dalam kisah kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, Abu Hamid berkata, ayat tersebut ada di 3 tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ketiga kematian itu tidak lain adalah kematian bagi semesta alam, yakni makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong alam malakut, ya, dan makhluk yang tergolong dalam alam jabarut. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan anak cucunya, serta semua jenis binatang. Mereka yang tergolong dalam alam malakut adalah berbagai jenis malaikat dan jin. Adapun yang tergolong dalam alam jabarut adalah para malaikat pilihan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Para malaikat pilihan yang dimaksud ialah para malaikat karubiyun ya.
atau maaf, juga para pembawa arsy dan para penjaga suradiq. Ya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita buka Al-Qur'annya ya. Kita buka di sini karena dia ayatnya ditulis dalam langsung terjemahan. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Ya, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa sedih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih tidak henti-henti malam dan siang hari. Tentu ayat ini menjelaskan tentang adanya alam malaikat. Yang beliau maksudkan di sini adalah adanya seluruh makhluk, adanya dalil seluruh makhluk yang diangkat atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam firman Allah, para penghuni Hadratul Quds, ya, ini artinya tempat yang mulia. Seperti firman Allah dalam surah Anbiya ayat 17, kita mundur 2 ayat ke belakang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami hendak memberi suatu permainan, ya, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga dianggap malaikat-malaikat pilihan seperti pemikul singgasana Allah yang 8, Jibril, pemimpin para malaikat, Mikail wakilnya, ya, Israfil peniup sangkakala. Itu semua nanti akan menurut riwayat-riwayat yang ada, walaupun ini riwayat masih ditelusurin lagi oleh para ulama tentang kesahihannya, mereka semua akan melalui proses sakaratil maut, artinya dicabut rohnya. Meski sedemikian tinggi kedudukan mereka, para malaikat pun tetap akan mati, dan sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kedekatan itu tetap tidak menghalangi kematian mereka. Ibnu Qussi berkata, sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut berbeda-beda, maka berbeda pula cara merasakan masing-masing ketika mengecap sesak maupun pahitnya maut. Perasaan makhluk ruhani terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti hal yang dialami orang tidur dalam kantuknya, atau rasa tersendat menyakitkan yang dia rasakan dalam tidurnya. Dalam tidur itu dia memang merasa tersendat dan gelisah sehingga dia terbangun. Tapi setelah bangun ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasa enak kembali dan hilang rasa sakit yang dialami, bahkan tetap aman dan nyaman. Ini yang dimaksud dengan penjelasan beliau, sakaratil maut yang dirasakan pada saat prosesi pencabutan. Maka seperti orang yang sedang mengalami alam tidur, pada saat dia jatuh dari tempat, dipukul orang, dia rasakan, ya, dia berperang, ya, mungkin dia ditusuk, dia disiram apa, itu seperti itulah. Tapi ternyata setelah dia sadar, maka dia hilang semua ya rasa itu. Seperti orang itu merasakan kematian bagi manusia. Demikian pula perasaan makhluk ulwi qudsi, maksudnya para malaikat terhadap hal-hal yang bersifat ruhani, adalah seperti hal yang dirasakan oleh orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat ruhani. Tentu saja semua ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia kecuali berupa dugaan-dugaan belaka, dan tidak bisa dipelajari kecuali dalam bentuk imajinasi atau pencarian gejala-gejalanya saja. Adapun perasaan makhluk paling bawah, yakni perasaan manusia dan jin terhadap kematian, hampir tidak terkatakan dengan tentang kesusahan-kesusahan dan cikikan-cikikan yang menyendak lehernya. Digambarkan satu kali cikikan saja lebih dari 1000 kali pukulan pedang. Maka bagaimana bila diungkapkan dan diceritakan? Sungguh suatu hal yang sulit diketahui hakikatnya. Sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian pun berbeda-beda, bergantung pada perbedaan tingkatan dan cara berfikir masing-masing. Golongan Islam menduga rasa kematian dalam pikiran mereka tidak seperti yang diduga oleh orang non-muslim. Kemudian golongan-golongan Islam itu sendiri ternyata ada yang menduga tidak persis seperti yang dinyatakan oleh para nabi atau para pengikutnya. Lain dari itu, para nabi sendiri selalu sesuai pribadi dan tingkatan perasaan masing-masing juga berbeda dalam menggambarkan pedihnya maut sesuai dengan perbedaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan. Karena para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 253, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, dan sebagian lainnya Allah meninggikannya beberapa derajat. Nanti tentu kita simpulkan di akhir bab ini ya. Sementara itu Allah telah menyatakan diringankannya rasa kematian atas Ibrahim alaihissalam dan firman-Nya, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu hai Ibrahim. Dengan pernyataan seperti itu berarti tidak ada yang lebih ringan lagi daripada itu. Demikian pula orang apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai yang paling besar dan paling hebat, maka tidak ada lebih besar dan lebih hebat daripadanya. Meskipun boleh saja orang berkata ini kematian yang ringan atau ini kerajaan yang besar dan hebat, tapi tentu tidak sehebat kenikmatan surga. Perhatikan firman Allah dalam surah Insan ayat 20, dan apabila kamu melihat di sana surga, maka niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Wa idza ra'aitum thamma ra'aita mulkan wa idza ra'aitum thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu ayatnya. Ya. Dan kalau kalian melihat di surga nanti niscaya kalian akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat daripada kerajaan surga, maka tidak ada yang lebih ringan daripada kematian Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Ibnu Qudsi, Allahu a'lam. Kalau kita simpulkan apa yang sedang dibahas tadi panjang lebar paragraf-paragraf ini, mati pasti datang, kemudian semua akan merasakan itu, baik orang soleh ataupun orang kafir. Akan terjadi perbedaan dan tingkatan-tingkatan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta Allah. Kalaupun dibetulkan riwayat-riwayat tentang sakitnya sakaratil maut, maka tentu saja ini semua juga dengan hikmah Allah. Makanya ulama memberikan rincian, mengatakan bisa saja sakaratil maut itu seperti orang yang sedang merasakan secara ruh. Pada saat dia lagi mimpi, dipukul, disakitin, kemudian pada saat dia terbangun, maka atau sudah proses pencabutan ruh, maka dia seperti biasa saja. Ini semua kesimpulan-kesimpulannya. Tapi yang kalau kita rangkumkan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jangan dianggap remeh tentang masalah ini, dan jangan juga terlalu berlebihan. Kita berada di tengah-tengahnya dengan tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan bisa masuk mengatakan kalau orang soleh saja disusahkan, maka mungkin lebih baik kita tidak usah beribadah, misal. Maka ini lebih bahaya ya. Maka kita meringankan. Atau orang mengatakan kalau orang kafir juga akan rasakan sakit, ya, maka sama dengan orang mukmin, maka tidak ada masalah kita jadi orang kafir. Ini semua pernyataan yang tidak boleh ada. Karena ini masih banyak yang diterka-terka tanda kutip di sini oleh para ulama karena tidak nyata, tidak kelihatan. Maka kita harusnya mengambil kesimpulan benang merah dari hadis-hadis yang ada, seperti Nabi waktu mau meninggal, beliau mengalami prosesi-prosesi itu, seperti adanya tekanan-tekanan jiwa, rasa sakit, ketakutan, itu yang dianggap sakarat. Itu yang ada riwayat sahihnya. Masalah prosesi keluarnya ruh ini belum digambarkan, karena riwayat-riwayat yang tadi disebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, tentang Musa, umumnya sudah diteliti, hadisnya tidak ada isnadnya ke Nabi SAW. Ini pernyataan. Tapi tetap saja kita menganggap bahwasanya itu adalah prosesi yang harusnya seorang muslim berhati-hati darinya. Kita akan tutup bahasan kita dengan maut, bencana terbesar. Ini sub-bahasan terakhir dalam bab kita. Setelah memahami keterangan di atas dengan benar, maka ketahuilah bahwa maut adalah peristiwa paling dahsyat, kejadian paling mengerikan, dan sebuah piala yang rasanya paling dibenci dan tidak disukai. Dialah pembinasa yang memutuskan segala kelezatan, pemenggal segala kesenangan, dan pembawa segala kepedihan. Jika ada suatu perkara yang memutus seluruh ruas-ruas tulangmu, memisahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu, dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu, maka itu adalah maut. Sebuah perkara terbesar, bencana paling dahsyat, dan hari terjadinya adalah hari yang paling hebat. Diriwayatkan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah Abbasi, ketika menderita sakit keras, dia mendatangkan seorang tabib dari Tus, wilayah Persia. Dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seni Ar-Rashid beserta air seni beberapa orang lainnya yang sakit maupun yang sehat. Kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol-botol yang disediakan. Ketika meneliti air seni Ar-Rashid, dokter menyeru, katakan pada para pemilik air seni supaya dia menulis wasiat. Sesungguhnya kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh. Ketika dokter itu hendak meneliti air seni lainnya, tiba-tiba terdengar seruan iqamah. Maka dia pun pergi. Ternyata di sana Ar-Rashid merasa putus asa terhadap kondisi dirinya, sehingga dia bersenandung. Sungguh tabib
dengan ketabibannya, dan obatnya juga ternyata tidak dapat menahan ajal manusia bila telah tiba. Kenapa tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa yang biasanya dapat dia sembuhkan seperti yang sudah dia lakukan. Ternyata memang semua akan mati, si pemberi obat dan yang diobati, si penyangkut obat dan si pemberinya, dan orang yang menjualnya juga mati. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai, maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi. Dan ternyata kedua pahanya lunglai, maka dia berkata, turunkan aku. Benarlah orang-orang yang gempar itu. Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling menarik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu lalu berkata, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku pun telah hilang dariku. Malam itu juga Ar-Rasyid meninggal dunia. Perlu Bapak Ibu tahu ya, Harun Ar-Rasyid ini seorang khalifah yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, kekayaannya dan kesolehannya. Dia sama istrinya suka sekali bersedekah. Istrinya lah yang membangun saluran air Zam-Zam yang ada antara Arafah dengan Mina. Ya. Yang sampai sekarang kalau kita lagi Tour City, kita melihat kalau lagi bukan musim haji, itu terlihat sekali masih ada sisa-sisa bangunannya. Dan istrinya juga yang terkenal pada saat sudah meninggal dunia, dia suka sekali sedekah. Dia suka memberikan jemaah haji minuman, makanan, segala macam. Dia suka bantu kerabat-kerabatnya, kalau jihad dia biayai. Lalu pada saat dia meninggal, salah satu kerabatnya mimpi, istrinya Harun Rasyid. Nanti kita kembali ke Harun Rasyidnya. Maka dia, ponakannya mimpi yang selalu dibantu. Lalu dia tanya, tante, apa yang Allah balas kamu sekarang? Dalam kisahnya disebutkan begitu ya. Dia bilang, tidak ada amal saya yang diterima sama Allah. Kata ponakannya, mana biaya jihad, mana biaya ini, mana biaya itu, yang kamu bantu si fulan, termasuk air yang dibawa minum jemaah haji. Susah waktu itu pakai unta bawanya, jauh ke Arafah gitu kan. Musim panas, tidak ada pohon pada saat itu. Kata dia, semuanya ria, nggak diterima. Dan Allah memaafkan saya justru dengan sholat malam yang rutin saya kerjakan, tidak ada orang yang tahu. Istri seorang raja. Jadi harusnya kita beramal yang baik. Harun Rasyid juga begitu, orang yang suka ibadah luar biasa. Maka dia pada saat mendengarkan dia akan meninggal dunia, tabib mengatakan suruh tulis wasiat, maka dia pun ingin menunjukkan kepada orang kalau itu belum. Dia coba disuruh datangkan keledai, lalu dia naik ke atasnya, ternyata kakinya sudah tidak kuat, melemah, lalu kemudian dia diturunkan. Kalau kita tanggapi kisah Harun Rasyid, kita akan mengatakan mungkin ini adalah proses sakarat. Jadi maksudnya dia merasa lemas badannya, dia merasa ini, dia merasa itu adalah proses sakarat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini semua bisa digambarkan, tetapi masalah maut waktu dicabut, ini Allahu a'lam, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada memang riwayat sahih, riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya orang semua merasakan sakaratil maut kecuali syahid yang merasakan seperti gigitan semut. Ini riwayat sahih. Artinya ada tapi kecil, tidak seperti yang digambarkan tadi gitu kan. Saya sudah ingatkan tadi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap remeh hal-hal seperti ini, jangan juga terlalu berlebihan dalam masalah ketakutan sehingga akhirnya tidak lagi mau beribadah. Ada orang puncaknya begitu. Tapi kita di sini berada tetap mengamalkan amal saleh, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah kalian meninggal sementara kalian sudah, kecuali kalian bersangka baik pada Tuhan kalian. Kemudian kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan, oleh karena itu kata beliau paragraf di sini, apa yang kamu pikirkan semoga Allah merahmatimu telah dengan datangnya maut yang pasti menimpamu, yang merenggut ketampanan dan kecantikanmu, merubah penampilan dan raut mukamu, dan memisahkan dari orang-orang dekatmu, bahkan kenikmatan dan kegemerlapan, kekuasaan dan kemampuan, kebanggaan dan keagungan, semuanya kamu tinggalkan. Ini tidak berdaya dan terpuruk ke dalam satu keadaan di mana orang yang paling kamu cintai dan sayangi akan bergegas datang kepadamu lalu melemparkan dirimu ke dalam lubang yang di tanah yang sangat sempit di sisi-sisinya, gelap dan pengap karena himpitan tanah dan batu yang kokoh. Tak lama kemudian binatang-binatang kecil dan cacing-cacing menghampiri dan mempercundangkanmu. Maka hancur leburlah jasadmu bercampur baur dengan tanah. Kamu menjadi tanah yang diinjak-injak kaki siapa saja. Bahkan mungkin tanah yang berdiri dari jasadmu itu kemudian dijadikan bejana tembikar, dijadikan batu bata untuk membangun dinding rumah, dijadikan pelapa kamar mandi dan tungku api atau tungku api. Perhatikanlah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menghampiri sebuah bejana untuk minum darinya. Dia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikannya lalu berkata,
Allah lebih tahu betapa banyak mata jeli dan pipi mulus yang ada padamu. Ya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib mengatakan memang ini sekarang orang merasa nikmat minum air, tapi nanti akan hilang, tidak akan membutuhkanmu lagi. Air tidak dibutuhkan lagi pada saat mati. Cerita lain menyebutkan ada dua orang laki-laki bertengkar memperebutkan sebidang tanah. Maka Allah SWT menjadikan sebuah batu bata yang ada pada tembok di tanah itu dapat berbicara. Batu bata itu berkata, hai dua orang, kenapa kalian bertengkar? Apa yang kalian perebutkan? Sungguhnya aku dulu adalah seorang raja. Aku telah menjadi raja sekian tahun lamanya. Lalu aku mati dan menjadi tanah. Aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun. Kemudian seorang tukang tembikar mengambilku dan mengelolahku menjadi sebuah bejana. Lalu aku dipakai sampai akhirnya pecah dan kembali lagi menjadi tanah. Begitu seterusnya, aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun lagi. Seorang mengambilku lagi, lalu aku dicetak menjadi sebuah batu bata pada tembok ini. Maka kenapa kalian bertengkar dan apa yang kalian perebutkan? Jadi ini kisah dinukil cerita, ya. Tapi kita ambil pelajaran darinya. Saya katakan, cerita-cerita lain yang semakna dengan cerita di atas tadi, yang dikisahkan orang sepanjang sejarah, semuanya menjadi saksi bahwa yang sudah terpendam digali, dan yang sudah lapuk diperbaharui dengan cara digali dan digali lagi. Ada yang dijadikan bejana, bangunan-bangunan tinggi, atau lainnya. Bahkan sewaktu masih muda dulu, saya bersama teman-teman lainnya pernah mengangkut tanah dengan binatang-binatang, mengangkut dari suatu kuburan, namanya kuburan Yahudi, di luar kota Cordova. Tanah itu bercampur tulang-tulang. Maksudnya tanah itu semula tentu berasal dari tulang-tulang, daging-daging, rambut-rambut dan kulit-kulit manusia yang terkubur di sana. Tanah itu kami kirimkan kepada para pembuat genteng untuk atap rumah. Ini Imam Qurtubi cerita karena beliau hidup di Cordova. Kata para ulama, semoga Allah meridhai mereka. Sungguhnya perubahan-perubahan seperti itu hanya terjadi pada jasadmu dan hanya menimpa tubuhmu, bukan nyawamu. Karena nyawa adalah aturannya tersendiri. Apapun yang kamu lakukan tidak sia-siakan atau tidak hilang. Dan perpisahan antara nyawa dan jasad tidak akan menghalangi berkumpulnya kembali kelak. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Qaf ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Juga firman Allah dalam surah Toha ayat 51 sampai 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yudhillu rabbi wa la yansa. Maka bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Orang-orang Quraisy sempat tanya, mana mereka yang sudah mati? Kemana mereka sekarang? Musa pun menjawab, maaf, di sini jawaban ayat menceritakan tentang keadaan Bani Israel kepada orang-orang Quraisy. Nabi jelaskan. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan juga tidak akan lupa. Apa yang kita simpulkan dari perkataan ini teman-teman sekalian? Artinya jangan sampai kelebihan fisik, paras wajah, harta yang melimpah membuat akhirnya kita lalai, ya. Ada banyak orang begitu, mungkin karena Allah berikan wajah yang cantik atau wajah yang tampan, lalu dia menganggap remeh orang lain, atau mungkin dia diberikan titel pendidikan, atau dia diberikan kelebihan harta atau kedudukan, lalu dia jadikan itu untuk menjatuhkan orang lain. Padahal sebenarnya jasadnya itu akan masuk ke dalam tanah yang dia banggakan selama ini, yang berotot lah, yang cantik lah, yang gagah lah. Dan juga bukan mustahil terjadi seperti tadi. Mungkin kuburan yang ada di lokasi kita sekarang satu waktu mungkin dihantam oleh gempa, hancur, kemudian akhirnya rubuh, lalu dibangunlah bangunan. Ini dari mana kita tahu kalau kuburan itu ternyata sudah bercampur dengan tanah badan kita lalu dijadikan bangunan juga? Itu pernah terjadi. Imam Qurtubi cerita pernah mereka menggali kuburan orang-orang Yahudi, gitu kan. Tadinya mereka tidak tahu kalau itu kuburan, tapi sudah dibongkar, diangkat tanahnya itu untuk dikelola menjadi atap-atap rumah. Dan itulah ujung akhir daripada jasad manusia, gitu, yang selama ini membuat dia sombong dan lalai. Sementara ruh tidak begitu, ruh akan pergi ke alam barzah. Dan yang penting adalah kita ambil pelajaran, mati akan datang, dan juga kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan diri untuknya. Dan hati-hati juga jangan sampai lalai dalam menjatuhkan orang lain, sombong dengan jasad dan fisik yang kita miliki, sehingga akhirnya kita jatuh dalam kesalahan dan dihukum oleh Sang Pencipta Allah SWT. Dengan tentu kalimat penutup saya dengan terus berdoa kepada Allah SWT agar diringankan segala kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, ya, di masalah kematian, tentu dengan beramal saleh dan taubat.
Kita sampai cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Semoga hidup kita ditutup dengan husnul khatimah, menghadapi sakaratul maut dengan mudah, dan semoga saja seluruh kerabat kita, orang tua, orang yang kita kenal semuanya diberikan hal yang sama, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan menjadi ajang pahala bagi setiap orang muslim, dan semua umat Islam diangkat perselisihan di antara mereka, juga dijadikan mereka di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, serta semoga pemimpin kita dan seluruh pemimpin wilayah di Indonesia tidak terkecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka, sehingga memakmurkan masyarakat dan juga menjadi amal jariah buat mereka semuanya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tersiksa. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua tidak terkecuali di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.